Chelsea sukses tundukkan Leeds United dengan skor 1-0 dan berhak lolos ke partai final FA Cup. Meskipun baru ditunjuk sebagai pelatih interim beberapa hari yang lalu, namun Callum McFarlane berhasil meracik strategi yang jitu sehingga skuad The Blues bisa menunjukkan performa yang luar biasa. Seperti apakah detail taktik masterclass dari Callum McFarlane dan apa saja fakta menarik yang bisa dibahas dari hasil pertandingan semifinal melawan Leeds United? Lalu bagaimana peluang Chelsea menghadapi laga final melawan Manchester City yang saat ini The Citizen sedang on fire? Kita akan bahas selengkap-lengkapnya pada episode kali ini. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Siapa sangka, di bawah asuhan pelatih interim yang baru menjabat selama 3 hari, Chelsea tampil dengan wajah yang sangat berbeda. Callum McFarlane tidak mau bereksperimen terlalu jauh, tetapi ia tahu persis apa yang harus diperbaiki. Menggunakan formasi klasik 4-2-3-1, ia memberikan instruksi yang jelas, yaitu kedisiplinan posisi dan juga efisiensi transisi. Hampir seluruh skuad Chelsea bermain luar biasa pada malam tadi, dan tidak ada pemain yang tampak bingung dengan perannya masing-masing. Semua pemain bermain sesuai standar arahan pelatih, bahkan beberapa di antaranya melampaui ekspektasi. Ini adalah debut kedua yang sangat manis bagi McFarlane, dan pendekatan personal yang ia berikan berhasil menyatukan ruang ganti yang mungkin sempat goyah beberapa waktu lalu. Dan tidak lupa Callum McFarlane juga sukses memberikan rasa percaya diri kepada pemain-pemain yang sebelumnya sering duduk di bangku cadangan. Kita mulai pembahasan dari posisi yang paling krusial di laga ini, yaitu adalah posisi kiper. Robert Sanchez kembali dipercaya di bawah Mistar, dan inilah performa Robert Sanchez yang telah lama sekali kita rindukan. Setelah sekian lama menunjukkan performa yang naik turun di musim ini dan sering mendapat kritikan pedas dari para fans, akan tetapi Robert Sanchez berhasil menunjukkan performa sensasional di laga semifinal ini. Ia mencatatkan 2 penyelamatan krusial, dan itu bukan sekadar penyelamatan biasa, tetapi penyelamatan yang menentukan kemenangan Chelsea. Refleksnya tajam, positioningnya selalu tepat, dan hasilnya adalah clean sheet yang sangat berharga. Terakhir kali Robert Sanchez menampilkan penampilan semonster ini adalah saat laga final FIFA Club World Cup melawan PSG. Seolah-olah aura pertandingan di pentas terbesar dapat memicu insting terbaik Robert Sanchez kembali muncul. Tak hanya penampilan Robert Sanchez yang berhasil memberikan kejutan untuk para fans, tetapi kejutan terbesar dalam pertandingan semifinal ini adalah munculnya nama Tosin Adarabioyo ke dalam starting 11. Jujur saja banyak dari kita yang mengerutkan dahi saat melihat nama Tosin masuk sejak menit awal. Di laga-laga sebelumnya, pria berusia 20 tahun itu selalu menjadi pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga. Tosin Adarabioyo selalu kalah bersaing dengan pemuda berbakat dari negeri Belanda yang bernama Jorel Hato, yang memang memiliki gaya main lebih modern. Namun disinilah letak kecerdikan pelatih Callum McFarlane. Ia mengetahui betul Leeds United di bawah asuhan Daniel Farke sangat gemar menggunakan strategi bola-bola atas dan duel fisik melalui Dominic Calvert-Lewin dan juga Noah Okafor. Menurunkan Tosin Adarabioyo adalah keputusan taktis yang sangat berani sekaligus sangat brilian. Tosin tak hanya memenangi hampir semua duel udara,
tetapi ia benar-benar mengantongi Dominic Calvert-Lewin. Kekuatan fisiknya membuat lini depan Leeds United frustrasi. Selain itu, ada satu aspek yang cukup menonjol dari Tosin Adarabioyo, yaitu kemampuan progresif passingnya. Dengan posturnya yang tinggi besar, ia tetap tenang mengalirkan bola langsung ke lini tengah, yang sangat memudahkan transisi Chelsea dari mode bertahan ke mode menyerang. Tosin membuktikan bahwa pengalaman dan kematangan fisik terkadang lebih dibutuhkan dalam laga penentuan yang penuh tekanan. Jika kita harus memilih salah satu pemain terbaik di atas lapangan pada laga semifinal ini, maka tidak ada nama lain selain sang kapitano, yaitu Enzo Fernandez. Enzo Fernandez lagi-lagi berhasil membuktikan diri bahwa ia adalah dirijen, jenderal, sekaligus sebagai pahlawan. Secara teknis, Enzo Fernandez sangat berperan dalam mengatur tempo permainan. Ia tahu kapan harus menahan bola, kapan harus mempercepat aliran serangan, dan terus-menerus memberikan instruksi posisi kepada rekan satu timnya. Namun yang membuat perannya tak terlupakan adalah gol sematawayang yang ia persembahkan untuk kemenangan The Blues. Ada momen emosional sesaat setelah ia mencetak gol, di mana Enzo Fernandez melakukan selebrasi dengan menunjuk logo Chelsea yang ada di jersinya. Ini adalah pernyataan sikap yang sangat kuat karena beberapa waktu yang lalu Enzo Fernandez sempat dihujani kritikan dan bahkan sempat diberi sanksi larangan bermain oleh Liam Ross Senior atas pernyataannya tentang keindahan kota Madrid yang disalahartikan sebagai kode ingin hengkang ke Los Blancos. Selebrasi pada laga tadi malam seolah ingin membuktikan bahwa Enzo Fernandez masih berada di Chelsea dan akan selalu menunjukkan loyalitasnya kepada The Blues dan selalu memberikan segalanya untuk klub ini. Dedikasi dari Enzo Fernandez sangat terekam jelas di Stadion Wembley. Setelah tidak adanya gol tambahan dari kedua tim, hingga akhirnya skor 1-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini bukan sekadar memastikan tiket ke babak final, tetapi juga sebuah pengulangan sejarah yang magis. Tahukah kalian, tepat 59 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1967, Chelsea juga berhasil mengalahkan Leeds United dengan skor yang sama 1-0 di babak semifinal FA Cup. Sejarah seolah memberikan restunya bagi skuad muda Chelsea untuk kembali lolos ke partai final. Lolosnya Chelsea ke final kali ini juga menegaskan sebuah dominasi, di mana skuad Chelsea sangat serius dalam menjuarai sebuah kompetisi, apapun itu nama kompetisinya. Dalam kurun waktu 11 bulan terakhir, The Blues sudah tercatat tampil di partai final sebanyak 3 kali, yaitu final UEFA Conference League, final FIFA Club World Cup, dan yang terbaru final FA Cup. Secara keseluruhan, sejak diambil alih oleh Bluco Management 4 tahun lalu, final ini menjadi final keempat mereka. Meskipun banyak kritikan yang menerpa kebijakan transfer dari manajemen, tetapi pencapaian 4 final dalam kurun waktu 4 tahun adalah bukti bahwa tim ini selalu memiliki mentalitas kompetitif untuk melangkah jauh di segala turnamen. Sebuah pesan untuk para fans dan juga tentunya kepada para pemain Chelsea. Euforia setelah lolos ke laga final ini boleh dirayakan, tetapi jangan terlalu berlebihan. Di partai puncak nanti, raksasa Inggris sudah menanti Chelsea. The Blues akan menantang Manchester City yang di laga sebelumnya sukses menyingkirkan Southampton dengan skor 2-1. Jujur saja teman-teman, laga final ini akan menjadi ujian terberat bagi skuad muda Chelsea karena mereka akan menghadapi Manchester City yang sedang dalam performa on fire
Dan mereka juga sedang mengejar ambisi besar untuk mendapatkan treble domestik. The Citizens saat ini sudah mengantongi gelar Carabao Cup, lalu Manchester City juga sangat dijagokan untuk meraih mahkota Premier League, dan mereka telah sampai di partai puncak FA Cup yang membuat Bernardo Silva dan kawan-kawan sangat berambisi untuk mensapu bersih 3 gelar juara ini. Chelsea dalam masalah besar, apalagi jika melihat catatan pertemuan dengan Manchester City yang sangat kelam. Skuad The Blues hingga saat ini belum pernah sekalipun merasakan kemenangan saat berjumpa Manchester City sejak terakhir kali menang di ajang final Liga Champions tahun 2021 di Portugal. Sejak malam indah di Porto itu, Chelsea dan City sudah bertemu sebanyak 13 kali. Hasilnya adalah Manchester City menang 10 kali dan 3 laga sisanya berakhir imbang. Ini membuktikan bahwa The Blues sangat inferior di hadapan pasukan Pep Guardiola, dan rekor buruk ini harus segera dihentikan. Berbicara soal rekor buruk, ada satu lagi hantu yang membayangi kita semua fans Chelsea, yaitu kutukan Stadion Wembley. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, Chelsea tercatat telah bermain sebanyak 6 kali di partai puncak, baik itu di ajang Carabao Cup maupun ajang FA Cup, dan yang menyedihkan adalah ke-6-6-nya selalu berakhir dengan kekalahan. Bisa dibilang, The Blues menjadi tim tersial jika bermain di Stadion Wembley. Stadion bersejarah Inggris yang seharusnya menjadi rumah kedua Chelsea, namun justru sering menjadi tempat yang menyakitkan. Inilah tantangan besar bagi calon McFarlane beserta skuad mudanya. Bisakah mereka memecah kutukan Wembley sekaligus meruntuhkan dominasi Manchester City? Apakah taktik brilian calon McFarlane ditambah kepemimpinan Enzo Fernandez mampu membawa trofi FA Cup kembali ke Stamford Bridge? Laga final FA Cup musim 2025-2026 yang akan mempertemukan antara Chelsea versus Manchester City akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Tosin Adarabioyo layak kembali menjadi starter di laga final nanti? Siapakah pemain terbaik Chelsea saat melawan Leeds United? Dan pertanyaan pamungkas pada episode ini adalah, mampukah Chelsea, asuhan calon McFarlane, mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.